Terima kasih sudah klik video ini. Aku mau nanya dulu, kalian pernah enggak dengar peribahasa yang bunyinya tidak ada asap kalau tidak ada api? Artinya, setiap kejadian pasti ada penyebabnya dan enggak mungkin muncul gitu aja. Pasti ada akar masalahnya, ya kan? Peribahasa itu kebetulan relate sama kisah horor yang akan aku bawakan malam ini. Biasanya teror mistis itu pasti nggak akan muncul gitu aja kan kalau enggak ada kisah kelam di baliknya. Bisa jadi teror mistis itu muncul karena ada tragedi berdarah, ada dendam yang belum selesai, atau janji yang pernah dilanggar di masa lalu. Nah, cerita dongeng horor malam ini pas sekali untuk menggambarkan peribahasa itu. Kisah ini adalah pengalaman keluarganya Mutia waktu menyewa kontrakan yang dulunya adalah bekas restoran. Selama tinggal di sana, mereka mengalami kejadian-kejadian aneh yang bikin hati mereka enggak tenang. Mulai dari dengar suara gonggongan anjing, suara langkah kaki di plafon, sampai kemunculan sosok-sosok misterius yang bentuknya juga seram-seram sekali. Belakangan mereka baru tahu kalau ternyata rumah bekas restoran itu menyimpan kisah kelam yang bikin banyak orang enggak betah tinggal di sana terlalu lama. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ayo check it out! Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama teman kita yang bernama Mutia dari Lampung. Halo Mutia. Nah, kisah ini terjadi sama kakek neneknya Mutia yang bernama Nenek Sari dan kakek Adin pada tahun 1960-an gitu. Dan untuk memudahkan cerita, tanpa mengurangi rasa hormat, di video ini aku akan langsung menyebut nama tokohnya aja. Jadi, Adin dan Sari ini adalah pasangan suami istri yang waktu itu sudah punya 2 orang anak. Anak pertama perempuan namanya Dina, ini ibunya Mutia, dan yang laki-laki namanya Bayu, omnya Mutia. Nah, kisah horor ini terjadi ketika Adin baru saja diangkat menjadi lurah di desa A. Setelah dia resmi menjabat, rezekinya pun makin lancar. Wibawanya makin dihormati warga, dan keluarganya pun ikut merasakan kenyamanan baru. Sampai akhirnya, Adin pun bisa membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah itu. Tapi, pembangunan rumah itu kan ternyata membutuhkan waktu yang lumayan lama. Akhirnya, Adin pun memilih mengontrak sebuah rumah bekas restoran yang tidak begitu jauh dari rumah yang lagi dibangun ini. Kontrakan ini bangunannya cukup luas karena bekas restoran. Restorannya juga kayak warung makan sebenarnya. Halamannya lebar, ada sebuah pohon besar yang tumbuh dekat halamannya. Terus begitu masuk ke dalam, ruangan depannya terbuka tanpa banyak sekat. Mungkin karena memang dulunya rumah ini pernah dipakai jadi restoran. Nah, barulah setelah masuk ke dalam lagi, ada 2 kamar yang posisinya berdampingan. Setelah merasa cocok, Adin pun segera melunasi pembayaran kontrakannya kepada pemilik rumah. Begitu urusan pembayaran selesai, Adin minta tolong sama seorang tukang rumput yang namanya Pak Joko untuk membersihkan halaman supaya lebih rapi dan lebih nyaman nantinya untuk ditempati. Barulah setelah semuanya beres, Adin mengajak keluarga kecilnya ini untuk pindah dan mulai menempati rumah kontrakan ini. Di malam pertama tinggal di situ, semua berjalan normal. Suasana di kontrakan bekas restoran ini adem dan juga menenangkan. Tapi pas masuk malam kedua, hal-hal janggal mulai muncul dan bikin mereka terganggu. Jadi di malam kedua ini setelah maghrib, Sari, istrinya Adin, mendengar suara anjing menggonggong di depan rumahnya. Awalnya Sari cuek aja, tapi makin dibiarkan gonggongannya makin kencang. Ini kayak ada sesuatu yang bikin anjing itu gelisah. Nggak lama kemudian, terdengar lagi anjing itu macam lagi mencakar-cakar jendela rumah mereka, seolah-olah pengen masuk ke dalam rumah. Karena merasa terganggu, Sari pun mencoba mengintip dari jendela. Dan waktu diintip, ternyata enggak cuma 1 anjing, ada 5 anjing. Ada 5 anjing yang semuanya lagi mencakar-cakar jendela rumah Sari. Sari langsung kaget. Apa nih? Ini anjing-anjing siapa? Ngapain mereka ke sini? Bolak-balik waktu survei menengok rumah, enggak pernah ada anjing di sana. Karena takut, Sari langsung memanggil suaminya. Bang, sini bang. Di depan ada banyak sekali anjing macam mau masuk ke rumah kita.
"Udahlah, itu paling cuma anjing punya tetangga. Sudah biarkan saja, nanti juga pergi sendiri," kata si Adin. Di situ Sari sempat ragu, tapi karena suaminya kelihatan tenang-tenang aja, akhirnya dia memilih masuk ke kamar meskipun hatinya masih was-was. Sari membiarkan anjing-anjing itu terus menggonggong sampai suara anjing-anjing ini hilang dengan sendirinya. Setelah anjing itu pergi, nggak ada lagi kejadian aneh di malam itu dan mereka bisa tidur lagi. Cuma aneh aja, tengah malam tiba-tiba ada anjing, macam mau masuk rumah, macam ada yang mereka kejar di dalam rumah itu. Besok paginya Sari sama Adin beraktivitas kayak biasanya. Adin berangkat kerja sementara Sari mengurus kedua anaknya. Tapi pas masuk maghrib, kejadian kemarin terulang lagi. 5 anjing kemarin datang lagi ke kontrakannya Sari, menggonggong lagi dan juga mencakar-cakar jendela rumah. Seolah-olah ada sesuatu yang mereka kejar di dalam rumah. Cuma kali ini Sari nggak begitu kaget kayak kemarin. Dia cuma mikir, paling habis ini mereka hilang sendiri kok kayak kemarin. Betul saja, sekitar habis Isya, suara gonggongan itu pelan-pelan hilang, dan situasi rumah pun kembali tenang lagi. Tapi ternyata, kejadian itu bukan cuma datang sekali 2 kali. Setiap maghrib tiba, 5 anjing yang sama selalu datang ke kontrakannya Sari, dan mencakar-cakar jendela rumah kayak sebelumnya. Karena kejadiannya terus berulang, lama-lama Sari mulai terbiasa, dan dia sudah enggak khawatir lagi. Toh anjingnya juga bakal pergi sendiri. Saat Sari sudah mulai terbiasa sama suara gonggongan anjing ini, gangguan lain justru mulai muncul. Hampir tiap malam sampai menjelang subuh, Sari selalu mendengar suara gedebak-gedebuk dari plafon. Awalnya Sari pikir itu suara tikus, tapi makin didengarkan, suara itu makin berisik, seolah-olah ada banyak sekali orang yang mondar-mandir di atas plafon. Dan gedebuk-gedebuknya itu juga bukan yang biasa, lumayan keras sampai-sampai Sari merasa macam mau jebol itu plafon saking kuatnya getaran mereka. Sari membatin kalau tikus enggak, mungkinlah bunyi sekencang ini. Lagi pula agak aneh juga kalau tikus bunyi hanya di jam-jam tertentu, dari tengah malam sampai subuh, sementara siang enggak ada. Di sini Sari mulai enggak tenang lagi. Belum hilang rasa takutnya, karena suara plafon itu, suatu waktu Sari malah dengar cerita horor dari Pak Joko, tukang rumput yang bantu membersihkan halaman rumah mereka, tentang rumah kontrakan bekas restoran ini. Kata Pak Joko, pernah pada suatu malam dia datang ke rumah Sari untuk mengambil upah yang belum dibayar sama Adin. Setelah uangnya didapat, Pak Joko langsung pamitan pulang. Tapi pas melewati pohon di halaman depan kontrakan, Pak Joko kaget ketika dia melihat ada kepala-kepala yang nongol di antara dahan pohon. Dan setelah diperhatikan lagi, kepala itu ternyata menyambung sama tubuh tinggi besar dan juga hitam yang berdiri di balik pohon itu. Jadi kepalanya macam menyangkut menatap Pak Joko. Badan Pak Joko langsung kaku di situ, nggak bisa digerakkan. Dia langsung berdoa dalam hati, tutup mata, diintip lagi masih ada. Baca doa lagi, barulah setelah badannya bisa gerak, dia langsung lari kabur meninggalkan rumah itu. Dengar cerita itu, makin ketakutanlah si Sari. Bayangan sosok hitam yang dilihat sama Pak Joko tadi, langsung bikin pikiran Sari enggak tenang. Tapi di sisi lain, Sari mencoba menenangkan diri. Dia kayak berpikir, ya sudahlah, selama bukan aku yang diperlihatkan mungkin enggak apa-apa. Lagi pula, aku juga cuma sementara di sini. Nanti, kalau rumahku sudah jadi, aku enggak akan di rumah ini lagi. Tapi, meski sudah berusaha santai, cerita Pak Joko tentang sosok di pohon itu terus mengganggu pikiran Sari. Tiap kali dia menyapu halaman, dia merasa macam ada yang mengawasi dia dari balik pohon itu. Sampai akhirnya suatu hari kejadian mistis yang selama ini cuma dia dengar dari orang lain, dialami sendiri oleh Sari. Ceritanya, hari itu Sari baru saja pulang menjemput Dina sama Bayu dari sekolah. Pas masuk rumah, tiba-tiba Sari melihat ada anjing besar warna hitam lagi duduk di bawah meja makannya. Hei, kok ada anjing nih? Anjing siapa? Kok bisa masuk dalam rumahku? Padahal semua pintu dikunci, rumah itu kosong, kok tiba-tiba ada anjing? Karena takut digigit, Sari langsung mencari kayu untuk mengusir anjing itu.
Pas Sari sudah menemukan kayunya, anjing itu langsung lari ke area dapur. Tapi anehnya, begitu Sari mengejar ke dapur, anjing itu hilang. Padahal semua pintu kecuali pintu depan sudah ditutup, nggak ada satupun celah buat anjing itu bisa keluar, tapi hilang tiba-tiba. Sari tanya sama Dina dan Bayu, "Ada anjing keluar enggak?" "Enggak kada bu, enggak kada." Sari ketakutan, "Tapi kalian lihat anjing itu kan?" "Lihat bu, lihat." Dicek sama mereka, enggak kada. Hilang. "Itu anjing apa bukan ya?" Sari cuma bisa pasrah, yang penting dia sudah pergi. Nggak lama setelah kejadian itu, peristiwa mistis mulai muncul secara beruntun dan makin banyak lagi. Kali ini bukan cuma Sari saja yang mengalami, tapi juga beberapa saudara yang kebetulan lagi mampir ke kontrakannya. Kejadian pertama dialami sama saudara jauhnya Sari yang namanya Maidah. Malam itu, Maidah menginap di kontrakan Sari dan tidur di kamar depan. Kamar depan ini jarang dipakai, sebenarnya itu kamar Dina sama Bayu, tapi mereka menolak tidur di situ karena hawanya, kata mereka, enggak enak. Akhirnya, mereka tidur berempat di kamar nomor 2. Malam itu setelah mengobrol, Maidah masuk ke kamarnya untuk istirahat. Pas dia sudah rebahan, dia merasa gelisah dan susah tidur. Akhirnya, Maidah tidur miring, matanya mengarah ke sisi bawah ranjang. Disitulah tiba-tiba Maidah dikejutkan dengan munculnya sebuah kepala. Kepala tanpa badan menggelinding keluar dari kolong ranjang itu. Dan kepala itu bentuknya bukan yang seram gimana-gimana, tapi itu kepala almarhum kakaknya Maidah. Bayangkan saja. "Heh kakak," baru mau kabur, tiba-tiba kepala itu menggelinding dekat dia sambil tersenyum dan memamerkan gigi palsu warna silver yang persis kayak gigi almarhum kakaknya. Maidah langsung berteriak kencang, barulah sosok itu hilang dari penglihatannya. Suara teriakan Maidah ini langsung bikin Sari sama Adin yang tidur di kamar 2 terbangun. Buru-buru mereka menghampiri Maidah. Mak, kenapa mak?" Dengan napas yang ngos-ngosan Maidah cerita, "Barusan aku melihat ada kepala yang muncul dari bawah ranjang ini. Kepala almarhum kakak." Sari sama Adin langsung saling pandang. Mereka juga ikut takut. Akhirnya mereka menenangkan Maidah, "Sudah mak, enggak apa-apa sekarang. Tidur saja sama kami di kamar belakang." Akhirnya malam itu mereka tidur berlima menumpuk di kamar belakang. Sari, Adin, Dina, Bayu, dan Maidah. Karena khawatir sosok itu muncul lagi, Maidah enggak bisa tidur semalaman dan terus mengaji. Begitu pagi datang, Maidah yang masih ketakutan langsung berkemas dan pamit pulang. Sejak itu dia trauma sekali dan enggak pernah mau main ke kontrakan Sari lagi. Setelah kejadian Maidah ditampakkan sosok menyeramkan tadi, perasaan Sari jadi makin was-was. Dia selalu enggak tenang dan tiap kali beraktivitas merasa ada yang memperhatikan dia diam-diam. Karena enggak nyaman, Sari akhirnya cerita sama suaminya, "Bang, aku sudah enggak nyaman lagi tinggal di sini. Tiap hari rasanya macam ada yang melihatin aku, hawa di rumah ini enggak enak." Suaminya bilang, "Udahlah dek, itu cuma perasaan kamu aja. Toh selama ini kamu enggak pernah lihat yang aneh-aneh. Sabar dulu ya, kalau rumah kita sudah jadi, kita pasti langsung pindah." Sampai saat dia curhat ini, kontrakan mereka masih sering digonggong anjing tiap maghrib, cuman intensitasnya sudah enggak sesering dulu. Mendengar perkataan suaminya, mau enggak mau, Sari berusaha sabar menunggu rumahnya selesai dibangun. Tapi kesabaran Sari makin diuji karena muncul lagi kejadian horor yang menimpa keluarga lain. Hari itu ada keponakan Adin, namanya Rusmi, lagi main ke kontrakan mereka sama pacarnya yang namanya Aziz. Aziz ini berasal dari luar kota dan waktu itu lagi main ke Lampung untuk mengunjungi Rusmi. Sebelum ke rumah Sari, seharian itu mereka jalan-jalan sampai hampir maghrib. Sepulang jalan-jalan, Aziz rencananya mau mengantar Rusmi pulang, cuma rencana itu batal gara-gara mereka kemalaman dan enggak menemukan angkutan umum. Akhirnya Rusmi bilang, "Bang, mau enggak kalau kita menginap dulu aja di rumah saudaraku Bang Adin. Kebetulan rumahnya dekat dari sini." Aziz setuju walau merasa enggak enak karena belum kenal dekat. Sampai di kontrakan Adin, mereka disambut baik.
Rusmi tidur di kamar depan, Aziz di ruang tamu, sementara Adin sekeluarga tidur di kamar belakang. Malam itu awalnya normal saja, tapi ketika menunjukkan jam 3 malam, tiba-tiba Aziz yang tidur di ruang tamu merintih kesakitan dalam posisi masih tidur dan mata tertutup. Suara rintihannya makin lama makin kencang sampai bikin Sari terbangun. Sari keluar kamar menuju sumber suara dan melihat baju Aziz sudah basah kuyup karena keringat. Sari langsung membangunkan Aziz. Begitu bangun, wajah Aziz pucat sekali dan napasnya tersengal-sengal. "Barusan aku mimpi aneh, Kak. Kayaknya rumah ini enggak beres." Aziz cerita kalau dia mimpi melihat Rusmi keluar dari kamar depan pakai baju pengantin. Tapi yang bikin takut, rambut Rusmi panjang sekali sampai menyapu lantai. Padahal aslinya rambut Rusmi pendek. Di mimpi itu, Aziz memanggil Rusmi, tapi Rusmi diam saja dan terus berjalan dengan ekspresi datar. Bersamaan dengan itu, Aziz tiba-tiba sesak napas kayak ada batu besar yang menghimpit dadanya. Itulah kenapa dia merintih, tapi nggak bisa bangun, kayak orang ketindihan. Dengar cerita itu, Sari langsung membangunkan suaminya dan menceritakan semuanya. Kali ini, Sari sudah nggak bisa sabar lagi. Rasa takut yang selama ini dipendam meledak. "Aku nggak mau lagi Bang tinggal di sini, sudah banyak sekali yang mengalami kejadian mistis di sini. Kemarin Pak Joko, Maidah, sekarang Aziz. Aku pun sudah pernah melihat anjing tiba-tiba masuk dalam rumah. Tapi Adin lagi-lagi bilang, 'Iya dek, abang mengerti. Tapi sabar dulu, tunggulah rumah kita jadi. Cuma tinggal sebentar lagi kok.'" Adin masih belum menganggap serius karena dia sendiri belum pernah mengalami kejadian mistis secara langsung. Sampai akhirnya suatu hari, gantian Adin sendiri yang mengalami kejadian horor. Malam itu, Adin baru saja balik dari kantor. Karena kecapekan, dia rebahan di sofa yang posisinya enggak jauh dari kamar depan. Pintu kamar depan waktu itu sengaja enggak ditutup, jadi Adin bisa menengok langsung ke dalam kamar. Dalam kondisi setengah mengantuk, Adin tiba-tiba melihat ada pusaran angin yang bergerak dari bawah ranjang kamar depan. Belum sempat dia berpikir itu apa, pusaran angin itu tiba-tiba berhenti dan pelan-pelan membentuk sosok makhluk aneh tanpa badan. Cuma ada kepalanya saja. Makin lama makin jelas wajahnya. Wajahnya enggak seram, kayak kepala manusia biasa, kulitnya putih, jenggotnya rapi, dan raut wajahnya tampan seperti orang Timur Tengah. Adin sampai berpikir apakah dia mimpi atau bukan. Sebelum rasa herannya terjawab, sosok kepala itu tiba-tiba terbang ke arah Adin seolah mau menyerang. Adin langsung menghindar, dan sosok itu seketika hilang. Adin gemetaran, napasnya enggak beraturan. Akhirnya dia membangunkan istrinya dan bercerita. "Dek, barusan abang melihat ada kepala enggak ada badannya. Itu kayak yang diceritakan Maidah, tapi yang abang lihat kepalanya ganteng macam orang Timur Tengah." Sari menjawab, "Nah, kenapa aku bilang? Rumah ini memang enggak beres, Bang." Kali ini Adin enggak membantah, tapi dia pengen memastikan apakah ini benar-benar nyata. Besok paginya, Adin memanggil Ateh, orang pintar di kampung mereka. Ateh izin menginap semalam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ateh bersemedi di kamar depan dari pagi sampai besoknya. Besok paginya, Ateh menceritakan semuanya. Menurut penerawangan Ateh, kontrakan itu memang dihuni banyak makhluk halus. Yang paling kuat energinya adalah satu keluarga asal Timur Tengah yang punya 2 anak. Menurut Ateh, keluarga ini dulu tewas secara tragis karena dibunuh dan dimutilasi oleh pelaku yang tidak diketahui. Entitas mereka tersangkut di rumah itu, tepatnya di kamar depan. Sosok kepala tanpa badan yang dilihat Adin dan Maidah itu adalah bagian dari entitas tersebut. Ateh juga bilang kalau penghuni sebelum Adin pun sering mengalami gangguan yang sama. Para penghuni gaib ini merasa tidak suka wilayah mereka ditempati manusia. Setelah mendengar penjelasan Ateh, Adin pun yakin untuk pindah meskipun rumah baru mereka belum selesai 100%. Mereka pindah ke kontrakan lain sementara waktu. Setelah pindah, alhamdulillah Adin dan keluarganya sudah enggak pernah lagi mengalami kejadian mistis.
Sampai akhirnya rumah mereka selesai dibangun, mereka pindah ke sana dan hidup tenang tanpa gangguan lagi. Ternyata memang rumah kontrakan bekas restoran itu yang bermasalah. Oke teman-teman, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Adin dan Sari. Dari kisah ini, kita jadi tahu kalau setiap tempat punya sejarahnya masing-masing. Semoga dimanapun kita tinggal, kita dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu. Kalau kalian di posisi Sari dan Adin, kira-kira apa yang kalian lakukan? Pilih pindah atau bertahan? Kalau aku sih tetap pindah, sayang nyawa daripada uang hangus. Itu tadi cerita horor kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Dongeng Horor untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.